Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjumpa kembali dengan Wahyu Sidadi. Di mana pada kesempatan kali ini, ini saya sedang berada ini di kebun kapulaga yang ini baru berusia sekitar 8 bulan ini. Dan di sini kita akan berbagi bagaimana agar kapulaga ini cepat berbuah. Nah, ini ada tips dan caranya. Namun sebelum kita ke pembahasan tentang kapulaga ini, terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada, support terus channel Wahyu Sidadi dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan tentunya jangan ketinggalan bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Sidadi. Nah, di sini ada kapulaga. Nah, ini sudah berusia 8 bulan. Di sini kita akan memanfaatkan ada 2 cara. Di sini kita mau pakai cara yang seperti apa? Misalkan seperti ini. Apabila nanti ini kan sudah bermunculan ini tunas-tunas yang baru ini sudah bermunculan banyak banget ini. Di sini kita harus ada itu kejelasan arah mau kemana. Misalkan di sini kita mau nanti, ini akan saya buat bibitnya. Lah, ini tunas harus dihidupkan semua. Tapi apabila kita mau menanam kapulaga ini karena di usia ini 1 tahun ke bawah, ini satu rumpunnya ini masih padat banget, baik itu dari tunas yang baru maupun ini jarak dari bibit satu ke satunya ini masih padat banget. Nah, di sini kita harus membuat arah agar kita tidak mengalami kegagalan. Misalkan di sini kita mau membuat kapulaga ini harus berbuah, maka di sini harus kita tangani, yaitu kita cegah ini solor yang baru yang mau untuk bibit sementara saja, yang lain harus dibuang. Tapi kalau ini arahnya mau untuk jual bibitnya, maka semuanya harus ditumbuhkan begitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita ini kan karena ini masih padat banget, ini sulit sekali untuk bisa-bisa bunganya itu semuanya busuk. Misalkan ini mau dijual anaknya, ini dibiarkan anaknya. Tapi kalau ini kapulaga ini harus misalkan punya target 1 tahun kapulaga ini harus berbuah, maka pakailah trik ini. Ini harus dibuang seperti ini. Nah, ini dibuang, dijarangkan ya. Ini penjarangannya ini harus ininya pun ikut dibuang. Nah, ini agar ini kapulaganya itu nanti ada bunganya. Nah, ini pohonnya ini harus betul-betul dijarangkan, dan ini bekas yang ini pohon telah tua, ini pun harus dibuang. Nah, ini harus dibuang agar ini kalau pohonnya ini sudah jaraknya sudah lebar-lebar, nanti akan tumbuh bunga. Nah, bunganya itu akan mudah sekali. Tapi kalau masih padat seperti ini, tidak akan tumbuh buah. Nah, kita cari cara yang itu terbaik. Kita harus tahu arahnya, yaitu kita mau jual anaknya atau jual buahnya. Nah, ini harus. Nah, ini kan sudah ini banyak sekali calon tunas yang bermunculan. Nanti kalau tumbuh semuanya, itu efeknya pada calon buah tidak akan pernah jadi apabila kita mau harapkan buahnya. Nah, kita jarangkan ya dengan cara yang
baik. Ini memakai arit seperti ini agar tidak merusak tunas yang lain yang ke fokus mau dibuang. Nah, seperti ini. Ini jarak yang ideal apabila kita menanam kapulaga. Mau diharapkan buahnya. Ini jarak ini harus longgar-longgar seperti ini. Tidak boleh padat-padat banget. Nah, beginilah kawan, kita dalam bercocok tanam kapulaga ini harus tahu ya, betul-betul harus tahu arah kemana kita akan buat tentunya tumbuhan kita. Yaitu apabila kita mau menjual bibitnya, maka ini solor-solor ini ditumbuhkan semua. Tapi kalau kita mengharapkan agar cepat berbuah, maka yang lain, tunas yang lain tentunya yang padat banget harus dibuang. Begitu. Agar jarak yang ideal itu seperti ini nih. Ini sudah termasuk ini nanti apabila di sini tumbuh bunga, nanti ada cahaya yang bisa masuk ke bunganya agar bisa menjadi buah. Dan kita harus tahu tunas yang mana yang kiranya tidak produktif, yang nantinya tidak akan tumbuh bunga, itu yang dibuang. Dan yang ini yang masih seperti ini kan nanti yang tumbuh mau tumbuh bunga, jadi ini yang dibiarkan. Kapulaga yang tentunya usianya ini masih 1 tahun ke bawah lah. Ini cara kita perawatannya seperti ini agar cepat kita bisa memanen, yaitu buah kapulaga. Sekian yang sudah mampir ke video ini. Terima kasih banget. Support terus channel Wahyu Sudadi agar tentunya bisa lebih bersemangat lagi untuk membagikan tutorial atau cara-cara pertanian dengan lebih giatnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.